Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Cahya, Teknik Elektro Angkatan 2020 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan, yaitu perancangan sistem smart lock pintu kosan menggunakan sensor sidik jari berbasis Arduino Uno. Kemudian, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitiannya. Latar belakang masalah, inovasi berjalan seiring dan berkembangnya teknologi. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus diriset terbukti telah memicu berbagai penemuan yang inovatif. Setiap inovatif diciptakan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Perkembangan teknologi untuk sistem keamanan juga sangat diperlukan, khususnya untuk sistem keamanan pintu kosan. Sudah banyak opsi untuk sistem pengamanan pintu, mulai dari sistem yang konvensional, sistem yang lebih modern seperti menggunakan radio frequency identification. Dalam penggunaannya, dua sistem tersebut memiliki kelemahan. Salah satu contoh kelemahannya yaitu human error dalam sistem konvensional yang menggunakan gembok. Berdasarkan hal tersebut, maka di sini saya akan membuat sebuah sistem perancangan pengaman pintu menggunakan sensor sidik jari, sehingga pintu hanya dapat terbuka menggunakan sidik jari yang telah terdaftar dan juga meningkatkan keamanan. Kemudian, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membuat keamanan pintu dengan teknologi, kemudian bagaimana sistem smart lock itu bekerja. Tujuan penelitian yang saya lakukan untuk membuat sebuah alat pengaman pintu menggunakan sidik jari berbasis Arduino untuk pengamanan pintu kosan. Kemudian, tinjauan pustaka. Di sini terlihat sebuah blok diagram perancangan sistem pengaman pintu. Adapun penjelasan dari setiap blok diagram tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada fingerprint sebagai input utama, di mana sensor ini berfungsi untuk membaca sidik jari dari user yang sebelumnya sudah didaftarkan untuk membuka pintu di dalam rumah. Kedua, ada sensor sentuh, berfungsi sebagai pengganti sensor sidik jari sebagai input dari hasil sistem jika ingin membuka pintu dari dalam rumah. Kemudian ketiga, Arduino berfungsi sebagai pengendali sistem utama dari sistem. Kemudian ada MOSFET IRF520 berfungsi sebagai switch untuk solenoid door lock. Kelima, solenoid door lock berfungsi sebagai pengunci pintu secara elektronik. Kemudian terdapat gambar skema sistem pengaman pintu. Sistem skema pengaman pintu merupakan skema dari rancangan komponen dalam membuat suatu alat. Kemudian ada sensor fingerprint AS608 berbentuk modul dan tersusun atas sensor optik fingerprint, prosesor DSP, dan memori flash yang mengintegrasikan algoritma pengenalan sidik jari. Dan perancangan sistem pengaman dapat secara efisien dan cepat mengumpulkan gambar dan mengidentifikasi sidik jari. Kemudian selanjutnya yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah microcontroller open source yang menggunakan IC Atmega 328. Selanjutnya yaitu ada solenoid door lock, merupakan suatu aktuator yang menggerakkan tuas secara linear. Prinsip alat ini sendiri akan aktif apabila diberikan tegangan sebesar 12 volt. Terus ada sensor sentuh TTP223B. Sensor sentuh merupakan sebuah modul sensor yang berfungsi seperti tombol atau saklar. Kemudian hasil dari pembahasan yang telah kita bahas tadi yaitu langkah dalam pengujiannya dengan cara menempelkan jari tangan pada area sensor fingerprint
dengan kondisi solenoid tidak aktif, sehingga apabila sensor fingerprint mengidentifikasi atau membaca sidik jari, maka sistem akan mengaktifkan solenoid dan pintu akan terbuka. Terus, metode penelitian yang saya lakukan yaitu desain penelitian kuantitatif eksperimental atau percobaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkontrol dengan ketat, baik dalam bentuk desain fungsional maupun desain faktorial. Kemudian, metode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu yang pertama eksperimen, kedua studi literatur, ketiga observasi lapangan, dan yang terakhir konsultasi atau diskusi. Kemudian ada flowchart penelitian. Yang pertama yaitu start, kedua perumuskan masalah, ketiga pengkajian literatur, selanjutnya desain rancangan dan komponen, selanjutnya perancangan komponen, terus ada komponen berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian end, dan selesai. Kemudian ada Gantt chart penelitian. Bisa dilihat progres yang telah terjadi, yaitu sebagai berikut. Terima kasih atas presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.